Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bisnis global, globalisasi dan daya saing. Berikutnya, praktik bisnis global. Secara umum dapat dikatakan bahwa globalisasi adalah pengakuan oleh organisasi bahwa bisnis harus mempunyai fokus global, bukan lokal, yang mencakup 3 faktor, yaitu kedekatan, lokasi, dan sikap. Manajer sekarang bekerja dalam kedekatan yang jauh lebih besar, berhadapan dengan pelanggan, pesaing, pemasok, media, serikat pekerja, dan pemerintah yang jauh lebih banyak dan lebih beragam. Kedekatan ini suatu fungsi dari menyusutnya dunia. Sebagian masalah waktu karena teknologi telekomunikasi sekarang memungkinkan orang mengirim data suara, tulisan bahkan gambar bergerak dalam waktu beberapa menit. Globalisasi mengacu pada sikap baru, yaitu terbuka dalam mempraktikkan manajemen internasional. Sikap ini menggabungkan keingintahuan dan kemauan untuk mengembangkan kemampuan guna berpartisipasi dalam ekonomi global. Berikutnya, daya saing adalah posisi relatif dari satu pesaing terhadap pesaing lainnya. Daya saing adalah kata kunci untuk memenangkan persaingan. Semakin tinggi daya saingnya, semakin besar kemungkinan untuk memenangkan pertempuran bisnis. Daya saing juga dapat disebut sebagai kesiapan suatu bangsa untuk berinteraksi di masa depan. Tantangan globalisasi di masa depan, Indonesia menjadi daerah di mana perdagangan bebas itu berlangsung. Tidak hanya barang dan jasa saja yang bersaing, juga moral, kepercayaan, agama, dan budaya juga akan menjadi komoditi yang ikut dalam persaingan bebas tersebut. Peranan pemerintah juga sangat diharapkan untuk menjaga agar bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak harus digunakan untuk sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Undang-undang anti monopoli harus ditegakkan dengan konsisten, termasuk juga kepada pelaku bisnis yang secara formal dikuasai bumi putra. Undang-undang penanaman modal juga diatur sedemikian rupa supaya tetap menarik investor sebagai salah satu negara tujuan investasi. Meskipun demikian, undang-undang penanaman modal juga harus tetap melindungi keberadaan sumber daya alam agar kekayaan alam tidak dieksploitasi secara besar-besaran yang menyebabkan dampak sosial, budaya, dan ekonomi yang malah mungkin lebih mahal dibanding pajak yang diterima pemerintah ataupun uang korupsi yang diterima pejabat negara. Konsesi pertambangan, perhutanan, perkayuan, perikanan, dan hasil laut sangat diincar oleh investor asing. Selain itu, sektor-sektor perdagangan retail, komunikasi, dan telekomunikasi media massa juga sangat diminati oleh investor asing. Saat ini dampak globalisasi telah terasa, banyak industri dalam negeri terpaksa gulung tikar untuk mengurangi produksi dan tenaga kerja karena kalanya bersaing dengan produk-produk Cina. Industri tekstil dan produk tekstil, mainan anak, peralatan, dan parabot rumah tangga, serta produk-produk makanan dan minuman mulai menghilang dari pasar karena kalah bersaing terutama dari segi harga. Berikutnya, praktik bisnis global. Membangun bisnis global tidak bisa meniru legenda Bandung, Bondowoso, yang mampu membangun 1000 candi di Prambanan dalam semalam, tetapi memerlukan waktu, ketelatenan, kesabaran, dan kecerdikan. Ingat, kasus Tommy Soeharto lewat PT Timur Putra Mandiri yang membeli pabrik mobil mewah Lamborghini di Italia yang berakhir tragis dengan kegagalan yang memalukan. Langkah-langkah memulai bisnis global biasanya dimulai dari kegiatan exporting, yaitu menjual produk domestik ke pasar luar negeri.
Hubungan yang terjadi adalah pasif antara perusahaan eksportir yang diwakili manajer ekspornya dengan wakil perusahaan importir di luar negeri. Pada tahap berikutnya adalah licensing, yaitu penjualan hak pasar produk bermerek atau menggunakan proses yang dipatenkan atau material yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Franchise merupakan perkembangan berikutnya dari globalisasi bisnis, yaitu suatu tipe pengaturan lisensi di mana suatu perusahaan menjual paket yang terdiri dari merek dagang, mesin, material, dan pedoman manajerial seperti McDonald, Pizza Hut, Kentucky adalah pemain besar franchise dunia. Selanjutnya ada joint venture atau usaha patungan. Inilah cara yang biasa dipakai untuk memasuki bisnis suatu negara yang melarang asing memiliki perusahaan domestik. Hal ini memungkinkan karena perusahaan asing dan partner lokalnya secara bersama-sama menggabungkan modal, teknologi, dan manajemen untuk melakukan pembangunan fasilitas, produksi, pengembangan produk, bahkan penelitian. Global Strategic Partnership merupakan tahapan terakhir dari bisnis global. Sebenarnya merupakan aliansi yang dibentuk oleh sebuah organisasi dengan satu atau beberapa negara asing dengan tujuan mengeksploitasi peluang di negara lain untuk mengambil posisi utama dalam produksi dan pemasakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.